pasti kalau datang ke tenaga kesehatan, kita menggali nih, ada nggak riwayat-riwayat yang saya bilang tadi, ada aktivitas olahraga karena menyundul bola ya, atau dia habis benturan, lagi main futsal, tiba-tiba nyeri di leher ya, terus nyerinya sangat sampai menyebabkan dia ada gangguan gerak, jadi tangannya nggak bisa digerakkan. Kadang biasanya setelah kita observasi ya, setelah kita rawat dan kita kasih obat-obatan, nyerinya berkurang. Dari pernyataan dokter memang bahwa treatmentnya cukup variatif ya dokter, mulai dari dokter konservatif dan operatif ya dokter ya. Untuk konservatif mungkin pilihannya saya simpulkan bahwa memang kita diberikan obat-obatan dan juga mungkin diberikan istirahat dengan pemasangan e-collar. Nah, untuk saya tertarik nih dok, bahwa dokter juga menyatakan bahwa terapinya salah satunya juga adalah operatif dok. Nah, di leher serem nggak sih dok? Leher kita dibelek atau gimana ya, Pak sahabat Indrayana? Kalau ngomongin leher kan serem dok nih dok, dibelek atau karena tadi operasinya gimana nih dok? Atau dibuka semua atau gimana? Jadi kita teredukasi dok, karena kalau kita ngomong-ngomong tentang operasi nih dok ya kan, orang awam pasti aduh berdarah-darah nih gimana? Boleh diceritakan? Ya, itulah gunanya kita melakukan pemeriksaan penunjang tadi ya. Pemeriksaan penunjang itu sebenarnya satu, kita mengkorelasikan antara keluhan dan kelainan yang ada di badan pasiennya. Ya, kadang keluhannya sama posisi kelainannya itu berbeda. Nah, itu yang kita perlu intervensi. Yang mana nih yang sebenarnya yang jadi masalah, gambar MRI-nya atau keluhan pasiennya? Gitu. Kadang pasiennya tidak mengeluhkan hal itu. Ya. Satu itu. Yang kedua, beberapa kalaupun kita dari posisi yang tadi pemeriksaannya yang meragukan, ya itu yang kita perlu namanya kita challenge. Jadi kita challenge itu, jadi kita suntik ya untuk mencari apakah benar ini penyebab nyerinya dari radiksnya atau saraf yang keluar dari satu sisi itu tadi. Nah, itu makanya kita pakai pain intervensi. Nah, pain intervensi di situ tujuannya adalah kita membuat diagnosis pasti memang penyebabnya dari radik nomor sekian gitu ya, berdasarkan keluhan pasiennya. Jadi itulah jadi kita nggak semuanya langsung dioperasi dari, kalau kita lihat tulang leher itu ada 7 ruas, wah ini kita black dari atas sampai bawah, enggak. Jadi itu kepentingan kita melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan manipulatif. Ya. Pemeriksaan manipulatif ini kita kerjakan untuk memastikan memang gara-gara bantalannya. Ya. Dan itu menentukan kita akan mengerjakan tindakan itu apakah memang dari depan, dari leher depan kita mengiris di depan sini, ataukah dari belakang. Ya. Dan yang lain, kita kadang juga menawarkan seperti operasi BES, itu kita bisa kerjakan dari belakang, hanya di leher. Ya, gitu. Itu tujuannya lebih banyak kita mengerjakan itu di sisi yang paling nyeri dan gampang diakses. Jadi kalau operasi itu tujuannya memudahkan kita mencapai kelainannya dan memudahkan supaya pasien mau beraktivitas setelah dilakukan tindakan. Oke dokter, thank you so much. Berarti memang pilihannya sangat banyak. Mulai dari tindakan operatif juga banyak sisi yang harus kita pahami juga. Ternyata nggak langsung dibelek ya sahabat Indrayana. Ada pemeriksaan penunjang tadi yang menentukan titik di mana yang kena, sehingga mungkin sayatan ataupun tindakannya lebih tepat lokasi dan juga memang dia dengan menggunakan minimal invasive surgery, sehingga memang tidak operasi open yang seperti yang sahabat Indrayana ataupun saya selaku orang awam pasti perkiranya ini dibelek nih sampai bisa-bisa nih gimana gitu ya dok ya. Memang edukasi penting ya untuk sahabat Indrayana. Dan paling terakhir dok, saya mau tanya dok dan mewakili sahabat Indrayana, siapa yang paling berisiko? Karena kan leher ini dok, terus semua menggunakan nih, ya kan punya leher semua nih, ya kan.
ada yang menggunakan pada saat olahraga, ada yang menggunakan pada saat menari, ada yang menggunakan pada saat beraktivitas. Nah, berarti semua berisiko nih, Dok. Gimana, Dok? Ya, betul itu ya. Itu makanya yang pernyataannya Mas Gembira yang tadi awal, keluhan paling banyak orang datang ke tenaga kesehatan itu ya setelah batuk pilek ya nyeri leher. Nyeri leher dan nyeri pinggang. Jadi karena apa ya? Karena dia itu gejala yang bikin orang nggak tahan harus ke dokter, ya nggak tahan harus ketemu tenaga kesehatan. Ya kalau ditanya yang beresiko siapa, hampir semua orang beresiko karena betul yang Mas Gembira bilang tadi, semua punya leher, semua aktif menggunakannya. Nah, yang membedakannya adalah memang kalau kita lihat paling sering dengan bertambahnya usia itu tetap jadi bermasalah itu di sendi di lehernya. Sendi di leher ya, dokter ya. Nah, jadi kita bilang itu sebagai suatu kelainan degeneratif. Kelainan degeneratif ini apa? Kelainan yang berhubungan dengan bertambahnya usia atau proses penuaan. Ya. Nah, kenapa sendi termasuk jaringan yang paling sering mengalami? Ya karena sendi itu bagian yang bertumpu membuat leher itu bergerak. Bisa dia fleksi atau ke depan atau ekstensi ke belakang atau miring, ya lateral fleksi. Nah, yang bikin bergerak itu apa? Sendinya itu yang memungkinkan. Sendinya, dokter ya. Nah, dengan bertambahnya usia terjadi proses penuaan di sendinya. Nah, proses penuaan di sendinya ini yang menyebabkan gangguan dari gerakannya. Jadi gerakannya orang bilang kok jadi kaku sekarang. Nah, itu karena itu sebenarnya prosesnya yang terjadi adalah penuaan si sendinya. Gitu. Nah, kalau ditanya siapa yang bisa tua, semua orang bisa tua. Bisa nggak yang umur muda ngalami proses penuaan? Bisa, jauh lebih cepat. Ya, itu yang sekarang itu banyak dibahas yang proses oksigenasi, yang oksidasi berlebihan atau yang orang makanya kita perlu antioksidan yang banyak gitu. Nah, supaya nggak cepat menuai. Supaya tidak cepat menuai. Karena proses itu sama terjadi di kulit, di sendi pun terjadi. Jadi semua di organ juga semua orang mengalami, semua organ mengalami hal itu. Makanya ya kalau ditanya yang resiko yang paling tinggi yang mana? Yang paling aktif. Yang paling aktif. Yang paling aktif ya usia produktif. Paling aktif menggunakan. Jadi kita wanti-wanti nih sahabat Indrayana. Ternyata nggak cuma orang tua yang mengalami sakit nyeri pada pinggang, pada leher. Kita juga berisiko karena juga paling aktif menggunakan tubuh kita ya dokter ya. Nah yang berikutnya mungkin pertanyaan dok, kita pasti menggunakan pinggang, leher dan tubuh kita ini. Nah khususnya leher dok, bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena saraf kejepit pada leher? Silahkan dok tipsnya. Memang sekali lagi kalau yang saya bilang tadi, kalau ditanya kelainan leher yang paling sering mana? Ya karena leher paling sering bergerak ya itu sendinya ya. Sendinya itu yang di belakang tadi ya, bilangnya kalau bahasa kedokterannya faset. Faset ya dokter ya. Faset kalau sahabat Indrayana lihat yang ini. Jadi itu namanya faset ya dok. Faset ya. Jadi ini tulang leher yang atas, di tulang leher yang bawah dia ada yang kiri kanan. Nah, sedangkan yang Mas Gembira bilang itu saraf kejepitnya dari mana? Saraf kejepitnya sebenarnya penyebab saraf kejepitnya itu banyak. Bisa dari bantalannya yang menekan sarafnya, atau fasetnya ini menebal menekan si sarafnya. Ya, atau yang lain, misalnya terjadi proses kalsifikasi atau penulangan di dalam tulangnya jadi lebih cepat atau kita bilang spur. Ya, nah itu kita baru bisa lihat kalau dilakukan pemeriksaan MRI. Ya, gitu satu. Yang kedua, patokan yang lainnya apa ya? Keluhannya. Kalau dia dengan obat-obatan membaik atau cenderung makin lama makin memberat, ya sudah berarti kita perlu lakukan tindakan yang tadi. Ya. Entah kita lakukan diagnostik, kita suntik di sekitar sarafnya ini, keluhannya membaik, berarti memang dia di situ. Atau kalau ternyata tidak berespon, ya mungkin kita perlu lakukan tindakan operatif. Nah, tindakan operatifnya kita kerjakan dari depan sini, ya kita hanya ambil yang bantalannya saja, atau kita dari belakang justru karena si penebalan si sendinya itu. Nah, itu yang kita kerjakan kalau tindakan
pembedahannya. Tindakan pembedahannya, begitu dokter. Wah, luar biasa nih sahabat Indayana. Kita udah bahas tentang nyeri leher akibat saraf kejepit, mulai dari apa itu pengertiannya dan bagaimana bisa terjadi, gejala, penyebabnya, siapa yang berisiko dan pengobatannya. Mungkin kesimpulan nih dok, apa kesimpulan mengenai nyeri leher yang dikatakan oleh saraf kejepit? Silahkan. Ya, memang nyeri leher dengan penyebab saraf kejepit orang langsung takutan ya. Iya. Kenapa? Karena wah ini bisa lumpuh, wah ini bisa nyerinya hebat. Ya sebenarnya itu bagusnya dari sekarang orang banyak informasi. Tapi kalau sahabat Indrayana mau tahu lebih jauh tentang apakah itu memang terjadi di badannya saya atau badan teman saya, ada baiknya langsung berkonsultasi dengan profesional, entah itu dokter ya, entah itu fisioterapis ya, untuk mengetahui apa benar kan nih penyebabnya ini, dan perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah memang segmen yang itu ya terganggu gitu, karena kebanyakan sebenarnya bukan itu yang dikeluhkan gitu. Makanya Anda perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional untuk memastikan memang penyebabnya nyeri leher, bukan gara-gara nyeri yang lain gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin saya menambahkan nyeri leher akibat saraf kejepit, segera konsultasikan dengan dokter profesional. Begitu ya dokter, atau dokter spesialis ya dok ya. Terima kasih dokter atas podcast hari ini sudah menyempatkan waktu untuk beredukasi dengan sahabat Indayana di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.